Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Hendro Sudirgo, kemudian Bapak Juwanto, Bapak Jerry Fernando Saragi, lalu kemudian Bapak Erik Dwinanto Sudirgo, Bapak Paulus Susanto Sadirgo, kemudian Ibu Susi Junaidi, dan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama panitia dan keluarga besar dari PT Anugrah Medika Mandiri mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua dalam rangka ulang tahun pertama PT Anugrah Medika Mandiri. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta nikmatnya kami bisa berkumpul bersama untuk memperingati ulang tahun yang pertama PT Anugrah Medika Mandiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama saksikan video pembukaan ulang tahun PT Anugrah Medika Mandiri. Dipersilakan untuk video dari pembukaannya.
Pelayanan singkat dari PT Anugerah Medika Mandiri. Lalu untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan doa, pembuka dan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bob Leimena. Baik, untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita mempersiapkan diri, kita masuk di dalam ibadah syukur kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bagimu Tuhan, karena kasih dan karunia Tuhan yang boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga kami berada di tempat ini. Kami akan memulai ibadah pengucapan syukur di pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mau jadi atas kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu kekasih, kita akan masuk di dalam bacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bob Leimena. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kembali kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan masuk di dalam hati dan pemikiran kami, agar kami mampu mengerti apa kata firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semua. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami, agar kami boleh menerima firman ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang kudus itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Bob. Disilahkan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah disebut nama saya Pendeta Bob Leimena. Kalau orang Maluku bilang marga, saya marganya Leimena. Ya. Kemudian saya tinggal di Saribumi, belakang kompleks Lipo Karawaci. Pendeta dari sebuah gereja. Kemudian kalau bicara soal perusahaan, saya awal di Jakarta bekerja pada KFC, Kentucky Fried Chicken Indonesia pertama buka, dan terakhir dalam jabatan area managers. Kemudian berhenti dari situ dan masuk pada pendidikan teologi, jenjang strata 1, 2, dan 3. Kemudian sekarang menjadi dosen di beberapa sekolah tinggi teologi dan baru saja memasuki masa emeritasi pada Desember lalu. Kalau istilahnya emeritasi itu masa pensiun. Tapi pelayanan tetap tidak bisa pensiun, harus jalan sampai saya katakan jatuh sekali gitu. Baik, kalau hari ini kita bersyukur atas ulang tahun PT Anugerah Medika Mandiri usia 1 tahun, barangkali ini merupakan awal dari sebuah perjalanan. Juga tadi ketika saya baca tentang tema awal, kita berkomitmen, bersinergi
sebagai tema dari ulang tahun kita. Kenapa saya ambil pembacaan dari Mazmur 127? Dia bicara tentang Salomo, seorang bijak yang dipakai Tuhan untuk membangun Ka'bah, gereja atau rumah Tuhan yang terbesar di Yerusalem sampai saat ini. Dan tidak pernah dilupakan. Seorang arsitek yang membangun Ka'bah yang sampai hari ini masih tetap utuh dan kuat. Salomo bukan orang pintar sebenarnya. Tapi dikatakan orang yang bijaksana. Sebab kalau kita bicara untuk memulai sesuatu di dunia ini, dibutuhkan orang bijak, bukan orang pintar. Kebanyakan di dunia kita bicara soal orang pintar. Tapi kitab suci bicara tentang orang yang bijak. Karena itu pembangunan Ka'bah di Yerusalem dimulai dengan kebijakan Salomo dalam menetapkan pembangunan itu. Jadi sebenarnya dibicara pembangunan dia mulai dari rumah. Kita kan punya rumah dulu, bicara di rumah, berencana untuk bekerja di mana, berencana untuk membangun PT bersama-sama, kita mulai dari rumah. Sehingga dia bicara bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah pekerjaan segala tukang. Bapak Ibu di perusahaan ini paham benar. Ketika memberikan nama anugerah, mungkin saya akan bertanya, anugerah dari mana? Anugerah siapa? Siapa yang ngasih? Tentu anugerah Tuhan. Pasti. Sehingga Salomo mulai, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah pekerjaan segala tukang. Tukang itu boleh insinyur, doktor, profesor, tapi kalau dia tidak dibangun atas nama Tuhan, dia roboh. Ya. Sehingga tidak mudah untuk melakukan tugas-tugas bersinergi, berkomitmen. Ya. Waktu kita training dulu di Kentucky, cara memimpin perusahaan seperti ini harus jadi mulai dari level asisten manajer. Orang pikir, oh cuma bicara makan. Saya bilang tidak. Tidak saja bicara makan, tapi bagaimana manajemen. Kekompakan, kerja komitmen kita. Ya. Yang lebih susah lagi ketika jadi hamba Tuhan, orang selalu berkaca hamba Tuhan itu sudah pasti sempurna. Berkomitmen, punya sinergi baik. Walaupun banyak kelemahan juga, tapi itu harus kita pegang. Nah kalau kita bicara kepada umat tentang sinergi, komitmen, kita sendiri tidak mampu, itu sia-sia. Nah oleh karena itu mari kita maju pada komitmen kita. Kita harus menjadikan PT Anugerah Medika Mandiri sebagai rumah yang nyaman. Memang tidak mudah. Kita bekerja di perusahaan, kadang-kadang positif negatif muncul. Pasti. Ya, menghadapi tantangan dari luar, mungkin di dalam sendiri tantangan dalam mengelola perusahaan. Tapi tidak lain kalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia. Ya. Anda punya rancangan berapa? Ini kita di KFC dulu selalu juga ibadah. Pertama fried chicken masuk ke Indonesia 35 tahun lalu. Itu bukan mudah. Belum ada fried chicken yang lain. Baru KFC pertama di Indonesia. Ya, penghasilan satu malam 6 juta satu toko. Saya ingat waktu. Kemudian membuka wilayah ujung pandang Jawa, Maluku, baru hebat. Tapi kemudian persaingan luar biasa. Tapi dalam saran saya ke perusahaan waktu itu, mari kita teguh dengan Tuhan. Kebetulan
pemimpin KFC, orang gereja, dan Ricardo Gelael yang pembalap. Saudara Bapak Ibu pasti kenal. Kita pernah bicara banyak. Perusahaan ini apapun kita mau lakukan tanpa Tuhan, kita hancur. Dunia kita sedang berhadapan dengan resesi ekonomi yang luar biasa di tahun 2023 menurut pandangan dunia, dan kita masih termasuk 60% baik. Itu menurut Presiden Jokowi, Indonesia masih baik. Ya. Orang-orang takut sekali di resesi 2023 ini. Saya bilang iya, Indonesia masih bagus. Madagaskar udah bangkrut, presidennya lari dari istana, kita masih baik. Tetapi kalau kita bangun atas dasar Tuhan, sekalipun resesi ekonomi, itu bukan masalah. Sepanjang Tuhan yang menjadi basic dasar dari perluasan perusahaan kita, kita percaya bahwa resesi ekonomi 2023 akan kita lewati. Amin Bapak Ibu Saudara, yakin ya? Itu yang harus kita yakini. Ya. Karena kita tidak mengandalkan otak kita. Kita tidak mengandalkan kepandaian kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kita bijaksana. Ya. Ini juga saya sampaikan kepada umat, Anda jangan takut resesi ekonomi 2023. Kalau minyak mahal, makan. Gak usah pakai minyak. Ayam direbus, sayur direbus. Ya. Kita bisa melewati resesi. Kita takut Tuhan, kita berusaha dengan baik, kita pasti sukses. Kita akan melintasi resesi ini. Ini janji Tuhan. Selama kita bijak menjalankan perintah. Tadi usia 1 tahun ya seorang anak masih bayi. 1 tahun berjalan, dan itu semua masih butuh kerja keras dan sesuai dengan tema komitmen sinergi. Kita dapat bekerja sama untuk memuliakan Tuhan yang berguna bagi manusia. Saya harus jujur bahwa perusahaan tidak sekedar bekerja walaupun tidak utama mendapatkan untung, tapi dia juga harus mengikuti perintah Tuhan. Dalam kelebihannya dia berbagi, dalam kemajuannya dia melihat juga kesulitan orang lain. Dia memberikan rasa nyaman juga kepada para karyawannya. Dia memberikan cinta kasih dalam pelayanannya sehingga dia menjadi terkenal. Dia menjadi terkenal. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara di tempat ini dalam tahun kedua ini tetap berpegang teguh pada komitmen bersama kita maupun doa-doa kita sepanjang waktu agar perusahaan ini bisa bertumbuh dan berkembang. Selamat ulang tahun pertama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur. Bersama PT Anugerah Medika Mandiri, kami mau bersyukur. Para pimpinan direksi, seluruh karyawan. Pagi ini kami angkat syukur kami kepadamu Tuhan. Sekalipun masih dalam usia muda, kami ingin menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kami. Tanpa Tuhan kami mengaku bahwa perjalanan usaha ini akan sia-sia. Kami mengaku sesuai dengan firman-Mu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah pekerjaan segala tukang. Karena itu memasuki tahun kedua, kami tetap menyerahkan PT Anugerah Mandiri Medika ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari tingkat direktur, direksi dan para karyawan, Tuhan memberkati mereka. Sesuai dengan komitmen mereka bersinergi. Tuhan juga tolong. Sehingga tema ini menjadi spirit bagi mereka dalam pengembangan perusahaan dalam tahun yang kedua ini. Berikan mereka bukan saja kepandaian, tapi kebijaksanaan seperti Raja Salomo.
sehingga mereka dapat melaksanakan tugas panggilan. Marketing yang mereka lakukan, Tuhan berkati itu agar dapat diperluas. Dan kami sadar bahwa di dalam perjalanan ekonomi ada tantangan ke depan. Tanda-tanda resesi ekonomi 2023. Kami mohon kebijaksanaan Tuhan. Sehingga dalam resesi ini kami tidak mengalami keburukan. Bahkan akan tetap bekerja. Dan dapat menjalankan roda perusahaan dengan baik. Berikan kesehatan kepada seluruh karyawan yang ada di tempat ini. Agar mereka bekerja dengan penuh komitmen sukacita. Mereka saling bersinergi. Dan pekerjaan, bahkan upah yang mereka terima juga akan menjadi berkat bagi mereka. Bagi pemimpin perusahaan, staf direksi, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga memimpin perusahaan ini dengan penuh cinta kasih. Sehingga lewat perjalanan perusahaan ini, Kristus dipermuliakan dan perusahaan ini bertambah besar. Terima kasih Tuhan. Kalau kami lagi akan melanjutkan sukacita kami bersama karyawan di siang hari ini, Tuhan tetap menyertai kami sampai selesai. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami sebagai manusia biasa yang terbatas. Cuci bersih oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Inilah syafaat dan rasa syukur kami dari perusahaan yang kami kasihi ini. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri doa syukuran ibadah singkat ini, saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Dan kita akan memohon doa berkat dari Tuhan. Baik terhadap perusahaan dan bagi saudara sekalian. Kita mohon berkat Tuhan. Saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari. Bekerjalah dengan giat. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati perusahaan ini, memberkati pimpinan sampai kepada staf, sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan singkat Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Baik, sudah kami dengarkan doa serta khotbah dari Bapak Pendeta Bob Lemena. Terima kasih atas waktunya. Kami lanjutkan yang selanjutnya adalah sambutan dari panitia acara PT Anugerah Medika Mandiri kepada Junita Ginting. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, pada yang terhormat Bapak Hendro, yang saya hormati Bapak Juwanto, yang kami hormati Bapak Jerry, yang kami hormati Bapak Erik, dan yang kami hormati Bapak Paulus, yang kami hormati Bapak Amir. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan.
Sebelum saya mulai, kami ingin mengucap syukur pada Tuhan karena pada kesempatannya hari ini kita semua dapat berkumpul di kantor Anugerah Medika Mandiri tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya kami selaku panitia mengucapkan juga terima kasih. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah mengerahkan waktu, tenaga, dan ide-idenya demi kelangsungan acara ulang tahun PT Anugerah Medika Mandiri ini. Kemudian harapan kami agar kedepannya PT Anugerah Medika Mandiri dapat terus berkembang, maju, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga sebagai keluarga besar PT Anugerah Medika Mandiri ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan karena melalui perusahaan ini kami dapat bekerja, berkarir, dan berproses. Kurang lebih kekurangan acara ulang tahun ini kami selaku panitia memohon maaf. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Junita Ginting selaku panitia dari pelaksanaan. Lalu untuk acara selanjutnya yaitu kami dengarkan sambutan dari Direktur Utama kita dari PT Anugerah Medika Mandiri yaitu Bapak Jerry Saragih untuk dilanjutkan presentasi dari milestone dari PT Anugerah Medika Mandiri. Untuk waktu dan tempatnya Pak Jerry kami persilahkan. Udah nyala ya? Oh. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Yang terhormat Pak Hendro, yang terhormat Pak Erik, yang terhormat Pak Paulus, Pak Robi, dan Pak Aming, Pak Juwanto, dan di sini juga ada Bu Susi. Salam hormat Bu, Pak Iwan, Bu Erni, Pak Regan, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Saya mengucap syukur untuk momen 1 tahun ini. Ya, bagi saya angka 1 adalah awalan untuk angka berikutnya dan angka yang lebih besar lagi. Ya, tadi Pak Bob sudah arahkan kita bahwa tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berhikmat dalam hal apapun. Jadi mumpung ini bahasanya mungkin masih bayi, justru itu yang sangat mudah untuk dibentuk, ya, sangat mudah untuk dibentuk. Yang penting tetap mengandalkan Tuhan. Dan hari ini adalah tahun pertama anniversary-nya AMM, dan kita sama panitia menentukan tagline untuk 2002 untuk ulang tahun kali ini adalah One Spirit, Total Commitment, dan Pure Synergy. Jadi tadi sudah dikasih gambaran bahwa kita berawal dari spirit, kita berawal dari satu sikap kebersamaan, kita memaksimalkan dengan full atau total komitmen kita dengan visi misi yang sudah kita sepakati, dan juga dengan kemurnian kolaborasi sinergi kita. Ini yang menjadi tagline kita 2023 ini. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk bisa meminta arahan dari Bapak Ibu semua, khususnya para BOD, untuk bisa memimpin dan membimbing kami untuk bisa lebih maksimal lagi ke depan. Ya, saya ingin menceritakan gambaran mungkin milestone sederhana, ya, milestone sederhana dari AMM. Mungkin bisa dilanjutkan dengan slide. Ya, mungkin bahasanya story maker PT Anugerah Medika Mandiri. Next. Ya. Ya, saya kalau ke kebun binatang, dengar suaranya sebenarnya takut, apalagi dekat. Nah, ini momen waktu kita kemarin di Phuket, kita ada momen sama Zul, sama juga sama bosnya Tawada untuk jalan-jalan singkat.
gitu. Dan Bu Tri sama Pak Satrija nyuruh saya untuk berdekatan berfoto dengan binatang ini. Jadi saya kalau kita lihat senyumnya senyum lepas, senyum ketakutan, ya kan ya. Tapi ya intinya adalah bagaimana saya bisa memaksakan diri, melepaskan ketakutan saya dari hal ini, dan ke depan banyak hal yang yang memang layak untuk ditakuti, tapi kalau dengan kebersamaan pasti akan kita bisa lewati. Ini singkat cerita dari foto ini. Oke, next. Ya, next. Ya, secara legal dokumen perjalanannya cukup ini ya, luar biasa dari Agustus 2021 masuk ke Januari 2022 untuk akte perubahan, dan kita sudah ada berproses dengan bantuan Pak Iwan. Thank you Pak Iwan untuk bisa dibantu memproses dokumen-dokumen akte dan dokumen pendukung lainnya. Oke, next. Ya, pilihan customer yang kita ambil dari banyaknya customer yang sudah create 2022. Ini gambarannya, ada Bandung, RSIA Santosa, rumah sakit swasta di Permata Cirebon, dan juga beberapa instansi yang kita sudah create bersama-sama dengan tim AMM, dengan tim manajemen juga. Next. Ya, PO pertamanya AMM yang kita pilih adalah PO ke Ahakam untuk spare part. Jadi memang kita mengawali dari bisnis untuk perusahaan ini adalah karena saya berproses untuk bangun relationship lebih dalam lagi ya, untuk prinsipal. Jadi kita mengawali dari beberapa bisnis service. Jadi inilah bisnis spare part yang kita create, yang kita dapatkan di Desember 2021. Next. Ya, ini juga Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. Ada PO yang kita create, dan bukan masalah nilainya, tapi first PO yang kita ciptakan itu menjadi penting buat kita untuk bagian dari milestone kita. Next. Ya, ini untuk Permata Cirebon. Lanjut. Ya, ini untuk bagian dari aksesoris. Lanjut. Ya, secara umum prinsipal-prinsipal yang sudah kita ajak kerjasama, baik yang eksklusif maupun yang non-eksklusif, baik yang by funnel pun ataupun tidak, ini gambaran-gambaran secara umumnya. Oke. Dan menjadi prinsipal pertamanya AMM 2021 Oktober 2021 adalah safety atau dragger safety, dragger gitu. Jadi memang kan waktu di awal kita bahas sama Pak Hendro bagaimana kita bisa mendapatkan dragger medicalnya. Jadi saya coba pelajari masuknya seperti apa ke prinsipal dragger, masuk dulu dari safety agar lebih mudah untuk kita secara administrasi. Masuk dari safety, terus masuk kita ke service. Sehingga 2022 kita diizinkan untuk sebagai partnership dragger medical meskipun masih di segmen military police. Itu makanya kita bisa mendapatkan project, diizinkan mengerjakan dragger untuk di area market military police kita. Dan sisanya ini ada Fujifilm, Zoll, ada untuk dari Green Medica, USG, Alpinion dan SAUT, dan lab untuk human. Oke, next. Ya, ini kita sudah menjadi subdis resmi eksklusif untuk Kalimantan untuk alat laboratorium IVD untuk merek human. Ya, next. Fujifilm kita saya proses komunikasi dengan
country manajernya saat itu Pak Jatmiko di bulan 11 bulan 12 2021, dan perjalanan kita sudah berkomunikasi lebih intens secara administrasi, dan secara lisan Pak Jatmiko sudah bilang silakan lanjut untuk bisa meng-create demand di market yang memang belum maksimal penetrasinya si Fujifilm dan distributor existing. Jadi kita sudah bisa mengerjakan, dan puji Tuhan 2022 kita ada beberapa unit jual X-ray ya yang digital. Next. Ya, Zol ini kita sudah ya, karena Zol, Fujifilm atau prinsipal yang tadi yang saya showing yang di slide sebelumnya, hanya Green Medica yang belum pernah saya komunikasikan Green Medica, bantuan dari Pak Iwan, karena memang PT Polaris juga menjadi subdisnya Green, dan saya masuk untuk mendapatkan portofolio WSG, jadi masuk. Sedangkan kalau Zol, Fujifilm, Draeger itu adalah memang saya kenal waktu di perusahaan sebelumnya saya bekerja. Jadi tinggal lanjut aja lah, tinggal mana nih awalan market yang memang lagi kosong, lagi nggak digarap oleh existing, kita masuk di situ, awalan dari situ. Oke, Zol juga salah satunya. Next. Ya, ini yang saya bilang tadi, Draeger. Saya membawa atau mengerjakan bisnis Draeger ini di perusahaan sebelumnya dari 2009 sampai 2021, kurang lebih di 12 tahunan ya. Jadi lumayan paham secara historikalnya mereka, secara silih berganti pimpinan dan tim di lapangan. Jadi karena dasar itu makanya saya bisa masuk ke semua lini, jadi cukup mudah untuk bisa mendapatkan keagenan ini dengan waktunya. Oke, next. Ya, ini WSG yang tadi. Next. Ini SAOT juga untuk dari Green. Next. Ya, secara manpower sampai sampai detik ini ya, sampai detik ini kita sudah mempunyai beberapa tim, khususnya Kalimantan kita udah bisa dikatakan full tim dari sisi sales, teknisi maupun produk support di Kalimantan. Baik dari sisi barat maupun dari sampai ke utara, kita sudah punya tim di sana. Yang di HO di sini ada sales 4 dan 3 head division dan 1 engineer. Di Jawa Barat ada 2 sales sama 1 engineer, dan di Jawa Timur ada 1 sales. Ini gambarannya. Total mungkin sekitar 34 keempatan. Oke. Next. Ya, ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Safety product dari sisi dari Draeger yang pertama kali kita bawa, lanjut ke human, lanjut ke untuk tadi Draeger service, Fujifilm, dan Mindray memang menjadi salah satu prinsipal yang kita bawa 2022, cuman kita putuskan 2023 ini untuk tidak melanjutkan lagi untuk di segmen reguler, tapi di segmen military masih open untuk kita bisa kerjakan. Oke, next. Ya, Februari 2022 masuklah 2 leader kita, ada Bu Linda sama Bu Erna. Terus September Pak Heru. September Pak Heru masuk? Enggak maksudnya Mei ya kan? Oke. Terus masuk agreement resminya Salipo ya untuk prosesnya, Salipo untuk yang human. Next. Ya, Oktober 2022 kita berhasil mensupport proyeknya bos kita untuk di Suyoto dengan beberapa produk yang AMM bisa support dengan dukungan dari beberapa prinsipal itu. Terus masuk di 2023 kita sudah resmi menjadi salah satu distributor unit ya, distributor medical untuk Draeger, sehingga memang itu menjadi target utama kita, salah satunya bagaimana bisa mendapatkan approval atau agreement yang fix
dari dragger medical dengan tetap memaksimalkan dragger safety dan juga dragger service. 2023 mendapatkan izin atau suatu kehormatan bisa mengerjakan bisnis Polaris yang produk untuk di Kalimantan. Ini suatu kehormatan bagi kami untuk bisa mendapatkan kepercayaan itu. Tinggal saya bilang ke Mbak Erna, tidak ada kata tidak untuk bisa mencapai kemarin kata 35. Ya, 35. Itu hanya Yamaha doang, gitu kan ya, belum produk Polaris yang lainnya. Ini yang saya minta ke Erna dan tim untuk bisa memaksimalkan ini. Oke, next. Ya, ini leader kita untuk tim lapangan. Ada Bu Linda dari project, Bu Erna untuk regular sales, Pak Heru untuk IVD, Dea koordinator untuk after sales, divisi after sales. Next. Ya, ini beberapa tim sales kita, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, dari senyumnya udah kelihatan ya. Oke, next. Ini tim Kalimantan. Kita diizinkan untuk berkolaborasi dengan 2 tim sales dari Kalimantan dari Polaris untuk bergabung dengan kita. Kita sudah berkolaborasi dengan mereka. Oke, next. Ini tim aplikan dan engineering. Engineer kita ada 4. Aplikan si Reski di paling kanan. Next. Ya. Ini tim support dan administrasi. Ini juga ganteng-ganteng sama cantik ya. Dari senyumnya aja udah bisa kita lihat, gitu ya. Oke. Ini admin gabungan ya, admin, back office sama tim finance accounting. Next. Ya, ini tim support juga untuk administrasi dari sisi ya bagian dari back office lah. Itu Eko untuk tim logistik. Ini ada Mutia dari untuk penanggung jawab atau PJT. Oke. Next. Ya, ini beberapa aktivitas kita. Ini foto waktu kita survei X-ray-nya project kita yang Sioto di Kargo Garuda. Ini waktu install barang alat human 20 unit. Ini ada waktu uji fungsi alat anestesi di supportnya Puskesat. Kita ada masuk juga di Puskesat bersama tim Beta Medical. Terus ada training juga, training Zul. Next. Ya, secara sistem, secara SO, kurang lebih yang kita dapatkan angka total 2022 itu adalah 132,7 miliar. Ya. Jadi kalau nggak salah, waktu bincang-bincang santai waktu ngopi sama Pak Hendro, saya ditargetkan 2022 itu waktu di 2021 akhir adalah 100. Ya, cuman ini apakah menjadi notes untuk kita bisa bahas lebih dalam untuk 2023? Ya. Kalau ngobrol sama Pak Ju, Jar, minimal target kalian 2023 adalah 200. Ya, nanti saya minta izin untuk ngobrol 4 mata dulu. Ya, apakah Oh iya, iya kan? Itu sebelum ada informasi MAK 35 Bu. Berarti waduh, ini kalau udah gini bisa naik lagi nih. Oke, dengan varian divisi dan juga ada masuk kalau nggak salah di GE yang yang melalui Polaris. Ini mungkin bisa kita bahas lebih dalam nanti. Ini gambaran sekilas secara total performance secara angka sistem yang kita coba tarik. Jadi di 132,7 miliar untuk 2022. Oke. Next. Ya. Ini adalah
beberapa komen dari prinsipal yang sudah bekerja sama dengan kita. Yang sebelah kiri adalah presidirnya PT Salipo untuk distributor nasionalnya Human. Selanjutnya adalah Butri, country manajernya Zul. Di tengah Pak Mei itu adalah business manager dari Green Medica. Yang selanjutnya adalah Bu Friska. Bu Friska ini adalah Head of Sales Medical untuk Draeger Medical. Pak Adam, Channel Manager untuk Safety, dan juga Pak Mario yang mensupport kita untuk dari sisi S-Log untuk ekspedisi. Ini adalah respon dari mereka, harapan mereka bagaimana bisa dapat maksimal bekerja sama. Ya, intinya itu yang info dari mereka, maksimal bekerja sama untuk 2023 dengan tantangan yang beragam itu. Jadi next, ini tahun ini mungkin hanya berupa WA statement dari mereka. Tahun depan harapannya bagaimana kita bisa merayakan anniversary dan juga mungkin plus rakor dan juga mengundang beliau-beliau tadi untuk hadir di meeting kita, gitu, di suatu tempat pastinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya ada salah kata saya mohon maaf dari paparan saya tadi. Yang terakhir adalah saya berterima kasih untuk semuanya kepada Bapak Ibu, khususnya Pak Hendro, Pak Juwanto, karena Pak Juwanto adalah sosok panutan bagi saya pribadi. Bagi saya adalah berkat Tuhan bukan hanya materi, ya, berkat Tuhan bukan hanya materi, tapi berkat Tuhan juga peluang bekerja sama untuk bisa. Saya punya, ya mungkin 1 menit lagi ya. Saya punya, waktu di kampus saya belajar, di kampus saya lumayan aktif di persekutuan mahasiswa Kristen. Ya, jadi baca Alkitab, gali Alkitab, pedalaman Alkitab, segala macam. Salah satu dari banyak hal yang saya dapatkan adalah bagaimana bisa menjadi berkat. Ya, bagaimana bisa menjadi berkat. Saya punya prinsip saat itu, salah satu yang agar bisa menjadi berkat berarti bagaimana bisa berguna di suatu tempat. Kalau kita berbicara bekerja, makanya waktu di perusahaan sebelumnya bagaimana saya bisa men-treat tim di lapangan, bagaimana bisa nyaman dan segala macamnya. Terus pada saat momen saya ada, momen lah ya, udah menyatakan selesai waktu di perusahaan sebelumnya, saya punya prinsip untuk tidak lagi bekerja di suatu perusahaan. Saya pengen menjalankan perusahaan sendiri dengan cara apapun. Mau dengan bisnis kecil atau besar. Singkat cerita, Tuhan memberikan berkat-Nya melalui Pak Juwanto. Pak Juwanto sharing sama Pak Hendro, dengan caranya Pak Juwanto memberikan sharing dan segala macam, akhirnya merekomendasikan saya untuk ngobrol sama Pak Juwanto, Pak Hendro. Ngobrol-ngobrol, terakhir adalah sama Pak Paulus, kita membahas, menyamakan konsep dan visi, dan akhirnya nyambung. Ya jujur selama gitu saya lulus, saya langsung masuk ke perusahaan sebelumnya, PT Airindo, sampai selesai 2021. Jadi belum pernah merasakan resign. Ya, jadi benar-benar full di Airindo. Tapi pada saat di momen itu saya benar-benar sangat respect dengan almarhum Pak Hudiono. Ya, dan saat ini saya terus mengharapkan bagaimana bimbingan dari Pak Juwanto, bimbingan dari Pak Hendro. Terus saya selalu mendoakan beliau-beliau sehat-sehat agar kita bisa maksimal ke depannya, bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin bagian dari milestone sederhana ini, ya Bapak Ibu. Itu aja. Terima kasih. Baik,
itu dia tadi sudah ditampilkan untuk milestone dari PT Anugerah Medika Mandiri dari Bapak Jerry. Lalu untuk selanjutnya kami persilahkan untuk sambutan dari Komisaris untuk Bapak Juwanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi Pak Hendro, selamat pagi para pemegang saham, direksi, dan teman-teman sekalian. Saya nggak punya foto yang dengan sesuatu yang menakutkan seperti Jerry. Sebetulnya saya punya, tapi saya nggak bawa, yaitu foto saya dengan istri saya. Kebetulan saya nggak bawa di sini. Kelahiran seorang bayi bagi seluruh keluarga di dunia saya rasa memberi atau merupakan satu hal yang besar sekali. Kelahiran seorang bayi menyebabkan kita merasa bersyukur, kita mempunyai harapan, kita mempunyai cinta kasih yang berbeda. Ya. Biasa kita mempunyai cinta kasih kepada orang tua, saudara, teman, pacar. Kalau pacar cinta kasihnya biasanya nggak lama, ganti lagi. Tapi waktu kita lihat bayi, anak kita mempunyai rasa cinta kasih yang lain, yang besar sekali. Demikian juga saya harap dengan lahirnya satu perusahaan, ada rasa bersyukur di situ. Para pemegang saham, pendiri akan merasa bersyukur akhirnya bisa terbentuk perusahaan itu. Akan ada rasa cinta kasih dan juga harapan yang besar. Waktu bayi lahir, kita mempunyai harapan. Semoga anak saya menjadi anak yang sehat, anak yang bahagia, anak yang berguna. Demikian juga waktu perusahaan, kita punya mimpi yang sangat besar untuk perusahaan ini supaya ke depannya menjadi satu perusahaan yang besar. Dan terutama tadi Pak Bobby bilang, Jerry bilang juga bahwa bermanfaat bagi banyak orang. Perusahaan sendiri adalah benda mati. Anda adalah secari kertas, akte, dan barangkali ada bangunan fisik, itu adalah perusahaan. Tergantung kita. Perusahaan bisa sangat kecil seperti itu, bisa mati, tapi ada demikian banyak contoh perusahaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam negeri kita lihat Astra, bayangin manfaatnya Astra. BCA, di luar negeri kita lihat Microsoft, Toyota, Tesla. Jadi kemana perusahaan itu akan kita bawa, itu sangat tergantung kita. Itu bedanya dengan bayi. Bayi anak kita, hal yang menarik sering saya pikirkan itu. Dia lahir dari orang tua yang sama, dengan genetik DNA yang sama. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang sama. Dia dididik dalam, kadang-kadang di sekolah yang sama. Tapi coba Anda lihat, setelah besar, dia mempunyai karakter yang berbeda. Dia mempunyai kodrat yang berbeda. Yang tidak bisa kita pengaruhi, kita coba rubah. Ada satu penyair terkenal dari Lebanon, Khalil Gibran. Dia selalu mengatakan, anakmu bukanlah anakmu, dia adalah anak kehidupan. Dia adalah anak masa depan yang tidak bisa kita bentuk seperti semau kita. Ya sering kita lihat anak yang sama waktu besar karakternya sangat beda. Ada yang jadi pemarah misalnya, ada yang senang olahraga, ada yang humoris. Mereka mempunyai dunia sendiri. Tapi kalau perusahaan, menurut saya bisa dibentuk semau kita. Dari awal kita harus bentuk dengan baik. Kita harus punya mimpi yang indah dan kita semua bekerja keras membentuk perusahaan ini seperti apa yang kita inginkan. Di sini jelas tahun ini Jerry berharap one spirit, total commitment, pure synergy. Kita mempunyai spirit, semangat, kita mempunyai mimpi yang sama, kita mempunyai komitmen bersama-sama untuk mencapai dream kita. Dan kita kerja dalam teamwork yang menghasilkan sinergi. Tidak ada satupun pekerjaan di dunia sekarang ini yang tanpa teamwork, yang bisa dikerjakan sendirian.
Saya coba berpikir cari Anda nggak kerja sendirian, sudah nggak ada sekarang. Bahkan yang pengemis di pinggir jalan itu, ada timnya tuh yang ngatur. Kamu harus di mana, timnya yang bawa, turunkan dan sebagainya. Tukang parkir, tadi saya sempat bicara dengan Pak Aming, itu ada semua, daerah-daerah areanya ada yang ngatur, nggak bisa sendirian. Apalagi di perusahaan. Hilangkan rasa individualisme, mau bekerja sendirian, hilangkan rasa silo saya ingin departemen saya yang menonjol sendiri. Departemen lain bukan urusan saya. Kita kerja untuk perusahaan. Apa yang kita lakukan, kita bantu departemen lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau kita mau menjadi tim yang modern dan bisa mencapai tujuan bersama. Waktu kita mendirikan perusahaan, kita punya harapan seperti bayi-bayi, bahwa perusahaan ini akan besar, perusahaan ini mempunyai winning attitude, perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang memberi service excellence kepada klien-kliennya, internal maupun eksternal maupun internal. Ya. Internal sebetulnya teman-teman kita itu bisa kita anggap sebagai klien yang kita harus service yang baik. Perusahaan ini harus kreatif, orang-orangnya harus selalu memikirkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan-perubahan itu harus sekarang menjadi satu jalan hidup kita di perusahaan. Perubahan yang ke arah yang lebih baik. Saya ingin tanya misalnya, Heru, Anda berapa tahun pengalaman dalam bisnis ini? Berapa? 30 tahun. Kalau kita membuat kurikulum vitae atau resume, kita selalu bilang ada pengalaman 15 tahun dan sebagainya. Tapi sering saya ingatkan, kalau Anda lakukan adalah hal yang sama, tahun ini dengan tahun lalu, sama dengan tahun sebelumnya lagi, kalau bilang pengalaman 10 tahun, sebetulnya pengalaman Anda lah cuma 1 tahun, Anda ulang 10 kali. Jangan lakukan itu. Tahun depan Anda harus selalu pikirkan cara yang lebih baik. Jangan stop di satu tempat. Ada contoh banyak sekali perubahan. Anda yang muda-muda nggak pernah tahu tuh yang namanya mesin tik kali. Zaman dulu orang kerja pakai mesin ketik di kantor, ramai suaranya tek 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 krek, di kelurahan seperti itu. Anda lihat di mana mesin tik? Nggak ada, nol. Mesin tik sudah jadi cerita zaman dulu. Dulu pernah juga ada masanya orang keren kalau buat pager. Kantor buat pager, kalau pagernya bunyi dia cari telepon umum untuk menghubungi. Sekarang pager di mana? Nggak ada. Musnah. Hal-hal yang tidak bisa mengikuti perubahan, musnah deh. Atau istilah yang sering kita pakai adalah dia jadi dinosaurus. Dinosaurus adalah binatang yang terbesar, terkuat di zamannya. Di mana dinosaurus sekarang? Masih ada sih di museum-museum kerangkanya. Nah, kita nggak ingin jadi dinosaurus itu. Jadi selalu kita berubah, pikirkan sesuatu yang lebih baik. Jadi Anda mesti sadar ya, kalau Anda rasa satu saat, ini yang saya lakukan sama seperti tahun lalu ya. Nggak lama lagi saya jadi dinosaurus ya, jadi jangan. Tadi listnya bisa kita bikin tambah panjang. Anda sekarang lihat, tadi kita bicara Gojek ya Pak Aming. Gojek itu, barangnya 10 tahun yang lalu mungkin konsep nggak ada itu. Sekarang Anda lihat, sedemikian powerful, sedemikian menguasai kehidupan kita, kita rasanya nggak bisa hidup tanpa Gojek sekarang. Mau pesan makanan, mau kirim surat, mau ini itu, Gojek. Mau massage, mau beli sayuran, lewat Gojek. Lihat perubahan yang dia bikin. Tapi kalau dia tidak berubah, kita nggak tahu. 10 tahun lagi barangkali Gojek hilang, akan datang suatu konsep baru. Kita lihat Tokopedia, siapa yang berpikir? Dulu kalau kita belanja, kita akan berangkat ke mall, kita senang lihat, pilih barang gitu. Sekarang Tokopedia akan menguasai. Di banyak negara sudah sampai 70% pembelian adalah lewat secara daring ya, secara online. Tesla, electric vehicle, sangat
mengerikan. Kadang-kadang kita lihat, bayangkan berapa perusahaan-perusahaan minyak raksasa yang dulu terkenal Nine Sisters, setengah mati mereka. Sebentar lagi, penjualan terbesar adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Bakal akan jauh berkurang. Dampaknya Anda lihat, pom bensin sekian banyak, selesai. Bengkel-bengkel sekian banyak, selesai. Toko-toko yang jual spare parts, selesai. Mobil listrik punya spare parts, tapi cuma 20% spare parts daripada mobil konvensional. Dan spare parts-nya nggak akan sedemikian banyak, variasinya kecil. Akan banyak yang hilang, tapi perubahan nggak bisa dihalangin. Perubahan akan selalu berjalan. Jadi jangan sampai Anda jadi dinosaurus, lakukan setiap kali perubahan yang baik. Perubahan akan terjadi. Kalau kita tidak ikut, kita akan jadi dinosaurus. Menurut saya ada 3 hal untuk mensikapi perubahan itu. Yang pertama, kita adaptasi cepat. Ada perubahan, kita adaptasi. Mau nggak mau. Dalam bidang kesehatan pun agak lambat perubahannya. Tapi Anda lihat, e-katalog, ada satu perubahan besar itu. TKDN sekarang, ada perubahan besar. Kita harus cepat menyesuaikan diri, adaptasi. Satu, bukan yang terbaik, tapi harus kita lakukan. Yang sangat baik menurut saya, kalau bisa kita yang menciptakan perubahan itu. Gojek yang menciptakan perubahan itu. Lihat, rezekinya dia bukan main. Tesla, bukan main. Harga sahamnya, biarpun sekarang jatuh, tapi tetap dia orang jajaran, mungkin orang ketiga terkaya di dunia. Jadi, kita semua mesti mempunyai semangat perubahan itu setiap hari. Dalam bisnis medical equipment distribution ini, atau logistik, relationship adalah mempunyai peran penting. Tapi pikirkan perubahan. Caranya untuk lebih membangun relationship. Dalam hati, kalau saya sering ketawa itu, Anda bilang relationship, that's not relationship, Anda suap decision maker itu, Anda kasih uang, Anda merasa dapat relationship yang baik. Kalau Anda punya relationship yang baik, Anda ke teman baik Anda nggak minta uang sebetulnya. Anda ingin bantu, Anda ingin beri dia. Coba sampai ke arah sana. Jadi saya berharap bayi, tuntutan bedanya juga dengan bayi manusia. Waktu bayi manusia dia berkembang, dia lahir, dia mulai bisa tengkurap, dia duduk, dia berdiri. Waktu dia mulai jalan kita jaga hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau bayi perusahaan enggak. Dari awal kita bilang lari kamu. Enggak ada pelan-pelan. Lari secepat mungkin. Dan Jerry dan tim, Anda harus segera berlari lebih cepat dari saingan-saingannya. Oke, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali buat Pak Juwanto atas sambutannya. Semoga kedepannya PT Anugerah Medika Mandiri ini semakin solid, semakin seperti slogan di ulang tahun pertamanya itu One Spirit, Total Commitment dan Pure Synergy. Kepada rekan-rekan untuk acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng dari, silakan mungkin untuk tim panitia boleh dimasukkan untuk tumpengnya. Kepada Bapak Hendro, untuk waktu dan tempatnya mungkin dipersilahkan untuk pemotongan tumpengnya, Pak. Baik, mungkin ini saya buka dulu ya Pak, biar lebih mudah. Baik. Caranya Bapak mungkin, silakan. Nah, oke. Baik, iya betul. Untuk tumpengnya nanti mungkin bisa diberikan kepada Bapak Jerry.
sebagai Direktur Utama dari PT Anugerah Medika Mandiri. Betul Bapak, silakan. Mungkin biar bisa lebih banyak Pak untuk porsi makan siang. Amin. Baik, itu dia pemotongan simbolis dari ulang tahun Anugerah Baik, mungkin ya simbolis mungkin boleh di tengah untuk dipublikasikan. Baik, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Hendro atas simbolis untuk potong tumpengnya ya Pak. Baik, harapannya untuk acara ini sudah selesai. Terima kasih sekali kepada para tamu undangan. Terima kasih kepada rekan-rekan PT Anugerah Medika Mandiri atas waktu dan kerja kerasnya. Kami harapkan semoga kedepannya di tahun 2023 ini PT Anugerah Medika Mandiri semakin berkembang, semakin bersaing, semakin memberikan yang terbaik, serta menjadi perusahaan yang solid dan sebagai perusahaan yang terbaik di medical equipment. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sehat untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Ya, ini adalah ada sedikit surprise untuk Pak Hendro. Hari ini Selamat ulang tahun kepada Bapak Hendro. hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau, ngemodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi Boleh kamu, ditiup untuk lilinnya, serta Pak, silakan. tercapai semua angan dan cita-citamu. Boleh Bapak, silakan. Mudah-mudahan diberi umur Sekali lagi kami ucapkan panjang, selamat ulang tahun untuk Pak Hendro. sehat Semoga sehat dan sukses selalu. selama-lamanya. Rasanya kurang ini ya Pak, kalau tidak ada doa dari Bapak Pendeta mungkin bisa dibantu untuk doa untuk Bapak. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk berkat yang diterima Pak Hendro, yaitu usia. Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Hendro sebagai komisaris di dalam perusahaan ini. Kami bersyukur dan yakin bahwa usia ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kami memohon berkat-Mu bagi Pak Hendro dalam perjalanan hidupnya, dalam tugas-tugasnya, dalam membantu memberikan nasihat kepada perusahaan, juga di dalam menatap masa depannya. Sekalipun usia bertambah, namun Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepadanya dalam menjalankan hidup sehari-hari, baik di dalam perusahaan, keluarga,
dan masa depan mereka. Berikan kekuatan baginya pengharapan yang kokoh, sehingga ia menatap hari esok dengan penuh sukacita, karena usia adalah anugerah Tuhan. Karena itu terima kasih, sertai kegembiraan keluarga, sertai kegembiraan perusahaan. Dan biarlah sukacita hari ini, sekalipun sederhana, menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Pak Hendro mungkin boleh kembali ke tempat. Potong dulu ya. Baik. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau mendokumentasikan, silakan. Untuk dokumentasi. Yang lain yang mau mengucapkan, silakan. Potong kue saja ya. Oke. Iya. Ini ada pisaunya. Baik, silakan. Ini saya buka dulu ya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Oke. Yang mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Hendro, kami persilahkan ke depan mungkin. Iya. Untuk backsound-nya mungkin bisa. Happy birthday, happy birthday. diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Mungkin kepada direksi semuanya kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan, silakan untuk Ibu Susi dan Bu Erni kami dokumentasikan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami abadikan dulu untuk momennya. Ya, kami persilahkan. Pak Jerry, Pak Hendro, silakan Pak. Silakan, silakan. Oke.
Oke, untuk teman-teman online yang berpartisipasi melalui online by Zoom, untuk acaranya sudah selesai, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali atas kehadiran serta partisipasi teman-teman melalui online yang di luar kota untuk mengikuti acara ulang tahun PT Anugerah Medika Mandiri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.